Selamat datang di channel Gantanganku. Jika kamu ingin menjadi peternak lovebird, kamu harus tahu bagaimana cara meloloh anakan lovebird dengan baik agar anakan lovebird tidak cedera dan mengalami pertumbuhan yang sempurna. Anakan lovebird yang berumur 15 hari biasanya mempunyai fisik yang rapuh, sehingga sangat mudah cedera terutama di bagian mulut dan leher. Meloloh anakan lovebird dilakukan dengan menggunakan tangan. Cara ini kamu lakukan ketika indukan sudah tidak lagi memberi makan kepada anakan lovebird sehingga indukan lovebird bisa cepat bertelur lagi. Dengan kata lain, untuk meningkatkan produktivitas indukan lovebird. Nah, sesuai request kamu, maka di video kali ini aku akan bahas bagaimana cara meloloh anakan lovebird dengan benar. Namun sebelumnya aku ingatkan ke kamu untuk tekan subscribe dan bunyikan loncengnya sebagai bentuk dukungan kamu di channel ini. Proses meloloh pada anakan lovebird ini merupakan cara merawat lovebird yang cukup sulit dilakukan. Maka dari itu, sebelum kamu melakukan pelolohan pada anakan lovebird, kamu harus siapkan beberapa peralatan untuk membantu kamu meloloh anakan lovebird. Peralatan untuk meloloh anakan lovebird antara lain adalah: yang pertama, spet suntikan atau botol dengan tutup kerucut yang dapat dimodifikasi, seperti botol cuka. Yang kedua, karet angin atau pentil sepeda untuk membantu menyalurkan makanan dari spet ke mulut anakan lovebird kamu. Ketiga, sendok kecil untuk mengaduk makanan. Keempat, termometer. Kelima, wadah pakan. Keenam, tisu atau kain untuk alas atau untuk membersihkan pakan. 7. Inkubator. Setelah kamu siapkan beberapa peralatan untuk meloloh anakan lovebird, selanjutnya kamu dapat menyiapkan beberapa bahan makanan anakan lovebird dan mulai untuk meloloh anakan lovebird. Berikut ini adalah langkah demi langkah cara meloloh anakan lovebird mulai dari meracik makanan hingga ke tahap pelolohan anakan lovebird. Ikuti videonya ya sampai selesai agar kamu tidak salah paham. Satu, membuat adonan pakan. Pemberian makanan pada anakan lovebird merupakan hal yang sangat penting. Dan kamu harus tahu bahwa komposisi pakan anakan lovebird terdiri dari 2 bungkus bubur bayi beras merah ukuran 120 gram, 1 bungkus bubur bayi kacang hijau ukuran 120 gram, dan 1 bungkus pakan burung fancy rumput laut ukuran 450 gram. Dan jangan lupa untuk menambahkan pakan burung klasik ukuran 400 gram serta pakan ayam 511 BR seberat 100 gram. Kemudian komposisi pakan lovebird bubur dan pakan tersebut kamu larutkan dengan air hangat bersuhu maksimal 40 derajat Celcius hingga menjadi bubur lembut. Sedangkan pakan yang berupa butiran dapat kamu haluskan menggunakan blender sebelum dijadikan adonan. Setelah menjadi sebuah adonan, kamu dapat membiarkan terlebih dahulu hingga suhunya menurun.
Kamu tidak perlu khawatir jika kamu membuat adonan kebanyakan, karena sisa adonan yang tidak kamu pakai dapat kamu simpan di tempat yang kering atau di dalam kulkas, sehingga masih bisa digunakan untuk meloloh anakan lovebird kamu. 2. Mengatur jadwal pemberian pakan. Agar anakan lovebird cepat tumbuh besar, kamu harus mengatur jadwal pemberian pakan pada anakan lovebird kamu. Anakan lovebird dapat kamu loloh pada pagi hari, siang, dan sore hari. Dan usahakan memberikan makanan pada jam yang sama setiap sesi agar cepat besar. Dan pada umumnya makanan akan bertahan di dalam tembolok burung selama 4 hingga 5 jam. Setelah anakan lovebird berusia 2 minggu, kamu dapat memberikan pakan 5 hingga 6 kali sehari. Dan setelah anakan lovebird berumur 1 bulan, kamu bisa memberikan pakan sebanyak 3 atau 4 kali sehari. Kemudian, setelah anakan lovebird berusia 1,5 bulan, maka anakan lovebird ini sudah dapat makan sendiri tanpa diloloh. 3. Gunakan alat yang aman untuk meloloh. Pada saat meloloh anakan lovebird, kamu harus menggunakan alat yang aman untuk anakan lovebird kamu agar tidak didera saat meloloh. Alat seperti spet suntikan dan karet angin ini cukup aman untuk meloloh anakan lovebird kamu. Kamu dapat memilih spet suntikan dengan volume 50 atau 100 ml, kemudian cabut jarumnya dan ganti dengan karet angin atau pentil sepeda. Selain spet, sebenarnya kamu juga bisa menggunakan botol cuka yang ujungnya dimodifikasi sehingga tidak terlalu runcing. Sedangkan cara meloloh anakan lovebird adalah dengan cara mengisi spet dengan bubur yang sudah kamu racik menjadi adonan. Biasanya, seekor anakan lovebird dapat menghabiskan 2 hingga 3 spet suntikan pada satu sesi makan. 4. Menempatkan anakan lovebird di dalam inkubator. Setelah kamu menyiapkan adonan pakan lovebird ke dalam spet suntikan, selanjutnya kamu dapat siapkan inkubator. Usahakan suhu di inkubator berada pada kisaran 32 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan 70% hingga 85%. Kamu dapat menggunakan termometer untuk mengecek suhu di dalam inkubator. Jika kamu tidak punya inkubator, kamu dapat menyiapkan kotak atau akuarium kecil yang berisi serut kayu halus. Lalu, kamu dapat menutup dengan sangkar bulat agar aman dari tikus maupun kucing. Kamu juga harus menyiapkan lampu dengan ukuran 5 watt. Kemudian, gantung dalam sangkar dan nyalakan selama 24 jam. 5. Mulailah meloloh anakan lovebird. Langkah berikutnya barulah kamu bisa meloloh anakan lovebird. Jika paruh anakan lovebird kamu sudah sedikit membuka, kamu bisa menggunakan tangan dan tisu untuk membantu membukanya lebih lebar lagi. Lalu masukkan makanan dengan spet perlahan-lahan hingga isi di dalamnya habis. Ketika kamu menyuapkan adonan, kamu dapat memegang kepala anakan lovebird kamu dengan ibu jari dan telunjuk dengan lembut, dan sodorkan ujung karet ke paruh. Jika anakan sudah mulai memasukkan karet ke dalam kerongkongannya, maka ikuti gerakannya tersebut sambil mendorong adonan perlahan-lahan. Dan jika kamu sudah melakukan pelolohan anakan lovebird, maka jangan lupa untuk mencuci spet hingga bersih dan keringkan sebelum digunakan kembali.
Pastikan kamu bisa menjaga higienitas perlengkapan meloloh yang sudah kamu pakai. Demikianlah sedikit pembahasan tentang bagaimana cara meloloh anakan lovebird yang benar. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan share ke teman-teman kamu. Serta jangan lupa juga klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan di video-video berikutnya. Terima kasih.